Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Islam Insan Cendekia, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya SD Islam Insan Cendekia, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 5 pada materi ibadah haji dan kurban dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anakku, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, brother, sister semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon untuk memimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pembiasaan di sekolah kita setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Mari kita baca bersama-sama. Silahkan disiapkan Al-Qur'annya, buka surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan mari kita baca bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Baik, anak-anakku semuanya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Baik anak-anakku, hari ini Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Baik. Alhamdulillah hari ini bisa semuanya masuk dan kita sangat bersyukur sekali. Karena apa? Teman-teman kita mungkin yang di luar sana tidak bisa masuk, tidak bisa sekolah, tapi kita yang di sini bisa sekolah, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka
akan ditambah nikmatnya. Hari ini sudahkah kalian siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Coba sekarang Ustadz cek dulu kesiapan kalian. Mulai dari kerapian, coba semuanya berdiri, dicek kembali. Bajunya sudah dimasukkan? Iya. Yang rapi? Kalau sudah rapi baju pakaiannya, coba dicek untuk kebersihannya. Di bawah meja adakah kertas-kertas atau sampah-sampah yang belum dibuang ke tempat sampah? Sudah rapi semuanya? Oke, silakan duduk kembali. Coba semuanya agar kita nanti bersemangat dalam belajar, mari kita lakukan tepuk konsentrasi dulu. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa menerima pelajaran dengan konsentrasi yang penuh. Baik, saya awali ya dari tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian ibadah haji. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk materi pada pagi hari ini, kita ulas kembali materi yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang apa? Tentang senangnya berteman. Nah, apa hubungannya dengan materi pada hari ini? Yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka di sana banyak apa? Banyak orang-orang, banyak teman-teman kita, mungkin dari satu wilayah, mungkin dari luar wilayah kita, atau bahkan seluruh dunia. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda negara. Nah, disitulah kita berkumpul, ya, menjalin silaturahmi. Nah, baik, sebelum nanti kita lanjut, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian haji. Jadi dari pelajaran nanti kalian bisa menjelaskan tentang apa toh itu haji. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat dan rukun serta wajib haji. Jadi anak-anakku bisa menyebutkan apa saja syarat-syaratnya, apa saja rukunnya, dan wajib haji. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya berupa poster 3 dimensi, yaitu tentang proses perjalanan haji. Jadi nanti kalian akan membuat suatu proyek, karena pembelajaran yang Ustadz gunakan pada hari ini yaitu project based learning. Oke, coba sekarang anak-anakku semuanya amati gambar yang ada pada layar. Baik, setelah melihat gambar, coba apa yang muncul pada pikiran kalian setelah mengamati gambar ini? Coba siapa yang bisa, yang mau memberikan komentarnya? Ya, Hana. Orang yang berangkat haji ke Mekah. Ada lagi? Ya, Denis. Orang yang sedang haji menuju Ka'bah melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam yang kelima yaitu apa? Ibadah haji. Bagus sekali dari jawaban kalian setelah mengamati gambar, sangat bagus sekali. 5. Nah, mengapa umat Islam itu melaksanakan ibadah haji? Ya tentunya apa tadi? Untuk melaksanakan rukun Islam, ya. Jadi agar rukun Islam sempurna, maka orang Islam melaksanakan ibadah haji. Apakah kalian pernah melihat tetangga atau keluarga kalian melaksanakan ibadah haji? Nah, tentunya pernah. Bahkan ada salah satu di antara kalian, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya, ya, sedang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana perasaan kalian setelah
mengetahui oh banyak orang yang haji atau mungkin keluarga saya ada yang haji. Bagaimana perasaan kalian? Ya, tentunya perasaan kita senang. Nah, kemudian kalau kita senang, apakah kalian juga pengen melaksanakan ibadah haji? Ya, tentunya kita semuanya sebagai umat Islam pasti pengen melaksanakan ibadah haji, ya. Itu. Baik, mari kita pelajari supaya nanti kalian tahu kalau kalian nanti bisa berangkat, sudah paham untuk perjalanan atau melakukan rangkaian ibadah haji. Kita lanjutkan, anak-anakku semuanya. Apa tuh pengertian haji itu? Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah. Untuk apa? Untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Jadi ada syaratnya, terus waktunya juga ditentukan. Jadi tidak boleh kita melaksanakan haji selain di waktu yang sudah ditentukan, ya. Jadi waktu haji tadi di bulan Dzulhijjah. Selain bulan Dzulhijjah tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, terus dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Oke, kemudian brother dan sister, hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikarenakan apa? Merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi rukun Islam ya harus kita kerjakan. Nah, dalam mengerjakan ibadah haji itu ada syarat, ada kewajiban, ya. Kemudian ibadah haji itu dilakukan oleh orang yang mampu. Jadi orang Islam wajib jika mampu. Oke, selanjutnya adalah syarat haji. Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi, oleh seorang yang menunaikan ibadah haji. Apa yang pertama? Yaitu Islam. Selanjutnya, anak-anakku, ada rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Apa saja yang pertama? Yang pertama ihram. Kemudian yang kedua ada wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i, lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Baik, ada beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Kemudian yang kedua bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat melempar jumroh. Kemudian yang keenam itu meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Oke. Kemudian ada sunnah-sunnah haji, yaitu ifrad. Yang kedua membaca talbiyah. Bagaimana bunyi talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika lak labbaik. Nah, itu bacaan talbiyah. Kemudian ada tawaf kudum, ada sholat sunnah ihram 2 rakaat, ya. Kemudian bermalam di Mina, tawaf wada dan berpakaian ihram dan serba putih, ya. Pakaian ihram itu serba putih. Oke, anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi mendapat pelajaran atau materi tentang rangkaian ibadah haji, syarat rukun haji, saatnya kita membuat suatu proyek tentang perjalanan ibadah haji.
nanti saya contohkan. Untuk contohnya nanti seperti ini, kalian akan membuat suatu proyek 3 dimensi ya. Jadi nanti Ustadz berikan LKPD-nya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan kita berikan waktu ya, kita sepakati waktunya, dan tolong disiapkan peralatannya untuk pembuatan proyek yang sudah kemarin Ustadz pesankan atau Ustadz perintahkan untuk membawa peralatan. Baik, akan Ustadz bagikan LKPD nanti, silakan ya, sudah kalian bentuk kelompok, silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah mendapat semua kelompoknya? Baik, silakan nanti dikerjakan. Kita beri waktu 30 menit ya, cukup ya? Oke, kita berikan waktu 30 menit mulai dari sekarang, dan silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ini segera dikerjakan. Ini dipotong ya. Jadi yang motongnya sesuai garis putus ya. Garis yang putus-putus yang dipotong. Oke. Jangan garis yang ya, silakan dipotong. Silakan dibagi ya, dibagi dengan temannya biar semuanya bisa bekerja. Silakan dipotong ya, motongnya nanti sesuai dengan garis yang diputus-putus ya. Jangan sampai nanti dipotong pada garis yang lurus ya. Garis lurus itu tujuannya nanti dilipat atau dibekuk. Ini dilipat. Nah, ini juga dilipat. Setelah nanti dilipat, silakan nanti ditempel di sini ya. Ditempel, silakan dicari, disesuaikan dengan rangkaian ibadah haji yang ada di situ. Baik anak-anakku semuanya, waktu 30 menit sudah selesai, dan kalian tadi sudah mengerjakan proyek selama 30 menit. Semuanya sudah selesai ya? Sudah. Oke, alhamdulillah, pinter. Nah, setelah selesai proyek kalian, nanti silakan setiap kelompok atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari proyeknya. Ya, jadi nanti silakan dimulai dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan kelas. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan, saya dan teman-teman dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil proyek kami. Apa yang saja yang kita lakukan saat ibadah haji? 1. Ihram. Sebelum jamaah haji memasuki kota Mekah, maka mereka harus berniat untuk melakukan haji. Sesaat setelah ihram, jamaah haji mulai membaca talbiyah terus menerus. 2. Tawaf qudum. Tawaf dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi bangunan Ka'bah sebanyak 7 kali. Para jamaah haji akan berjalan memutar berlawanan arah jarum jam. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 silakan maju ke depan untuk presentasi dari hasil karya yang sudah kalian buat. Semuanya boleh maju ke depan. Sa'i adalah salah satu rukun haji yang dilaksanakan dengan cara berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah sa'i, para jamaah haji akan memasuki kawasan Mina dan bermalam di sana untuk bersiap berangkat ke Padang Arafah. Baik, selanjutnya Brother dan Sister, setelah kelompok 2 kita lanjutkan dan kita saksikan presentasi dari kelompok 3.
Silahkan. 6 bermalam di Muzdalifah, 7 melempar jumroh ula, 8 tahallul, 9 tawaf ifadah, 10 lempar jumroh isani, 11 tawaf wada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan semuanya. Silahkan kembali. Baik, anak-anakku semuanya, setelah tadi presentasi, silakan hasilnya dikumpulkan di depan, taruh di meja, ya. Nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 3, hasil karyanya dikumpulkan di depan. Ya. Baik, semua sudah presentasi, semua sudah bekerja, sudah melaksanakan tugas dari Ustadz, dan hasilnya sangat bagus sekali, sangat cantik-cantik, ya. Dan Ustadz minta semuanya nanti dari kelompok 1, 2, 3 masing-masing menilai, ya, menilai, mengapresiasikan, memberikan evaluasi apa yang sudah dikerjakan dari teman-teman kalian, ya. Kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, dan kelompok 3 menilai atau mengevaluasi dari kelompok 1. Bisa difahami? Baik, Ustadz bagikan lembaran untuk mengevaluasi, silakan tuliskan. Oke, silakan ditulis evaluasi bagaimana pekerjaan dari masing-masing kelompok, ya. Nanti silakan tempel di sini. Oke, silakan kelompok 3 hasil evaluasinya ditempelkan di kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 2 silakan tempel di kelompok 3, kelompok 1 silakan tempel di kelompok 2. Oke, baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah, ya. Dari hasil karya kalian ternyata sudah dilihat dan dievaluasi dan dinilai oleh teman-teman kalian. Dari kelompok 1 hasilnya bagus dan sangat indah sekali. Bagus, indah, oke. Kelompok 2 dari teman-teman kalian yaitu baik, cukup bagus, bagus, rapi, dan indah. Tepuk tangan. Iya. Kemudian dari kelompok 3 bagus sekali. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang apa itu syarat haji, rukun haji, dan bagaimana wajib haji atau perjalanan haji, dan tadi sudah kalian buat proyek tentang perjalanan haji, mari kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Coba, brother dan sister, anak-anakku semuanya, apakah yang dimaksud haji tadi apa? Haji adalah mengunjungi Baitullah, ya tak? Kemudian apa saja syarat haji? Ya, Islam, balik, berakal, mampu, ya tak? Merdeka. Kemudian apa saja rukun haji? 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. Tawaf. Terus sa'i dan tahalul, kemudian tertib. Apa saja wajib haji? Ihram, terus mabit, bermalam di Muzdalifah, terus melontar jumroh, kemudian mabit di Mina. Itu semuanya adalah apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan diingat-ingat, dan mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kemudian ada soal
untuk tes evaluasi, silakan nanti dikerjakan secara individu. Silakan nanti dikerjakan secara individu ya. Baik, anak-anakku semuanya, rangkaian pelajaran semuanya sudah kita laksanakan ya, mulai dari tadi materi, kemudian pengerjaan proyek dan evaluasi. Coba kita refleksikan pelajaran apa yang kita lakukan pada pelajaran hari ini ya. Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Coba ada yang bisa menjawab? Zahwa? Belajar rukun Islam kelima yaitu ibadah haji, hukumnya wajib bagi yang mampu. Iya, Zahwa dapat belajar hukum Islam yaitu rukun Islam yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Ada lagi yang bisa? Nah. Haji mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baik, anak-anakku semuanya, dari sini bisa kita dapatkan pelajaran ya, rangkaian ibadah haji mulai dari awal sampai akhir, dan dengan mengetahui rangkaian itu mudah-mudahan kita nanti semuanya dimudahkan untuk bisa berangkat haji ya. Dan kalian sudah mengetahui, silakan nanti kalau sudah waktunya mungkin kita dapat rezeki yang banyak, kita sudah mampu, kita bisa berangkat haji dan melaksanakan rukun serta wajib haji. Oke, anak-anakku semuanya, materi kita sudah selesai untuk ibadah haji, dan selanjutnya pertemuan berikutnya minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi yaitu apa? Ibadah kurban. Silahkan nanti tetap belajar di rumah, dibaca sebelum nanti kita pelajari bersama. Anak-anakku semuanya bisa belajar dulu, membaca dulu, mencari-cari referensi di rumah, sehingga kalian akan mudah untuk memahami materi yang akan kita laksanakan di minggu depan. Baik, serangkaian pelajaran sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan ilmunya bisa bertambah. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita berdoa dan sebelum kita pulang, silahkan dirapikan dulu bukunya, dilihat bawah meja. Kalau ada sampah silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Baik, semuanya sudah dirapikan. Alhamdulillah sudah bersih semuanya. Dan sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari Ustadz. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.